sumber kemanfaatan seorang menjadi muslim yang bermanfaat apabila dia berada di lingkaran ilmu dan amalan salih. Karena dua pintu ini itulah ciri seorang beragama, yaitu ciri kebaikan. Allah telah jadikan kebaikan untuk manusia pada hal tersebut. Karena itu kata sebagian salaf, ma'ubidallahu bisyai'in khairan minal ilm atau afdala minal ilm. Allah itu tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih baik daripada ilmu. Perlu seorang itu belajar, perlu dia tafaqquh fid din. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah buat dia faqih, dia paham dalam agama. Artinya kalau dia paham dalam agama, banyak kebaikan yang dia dapat. Ilmu itu dia bisa melihat potensi-potensi amalan, lahan-lahan ketaatan. Kalau dia dihadapkan pada dua kebaikan, dia bisa pilih yang terbaik dari dua ini. Dengan satu perbuatan, dia menghasilkan banyak manfaat. Itu perlu ilmu. Seperti misalnya duduk di masjid ini. Mungkin sudah banyak pertautan amalan di sini. Karena beda antara orang yang duduk di masjid, ikhlas dengan tidak ikhlas. Itu beda. Beda orang yang duduk di masjid, niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, dengan orang yang duduk di masjid ya karena orang-orang terlanjur duduk, dia ikut-ikut duduk juga, atau dia menghendaki dunia. Itu pasti berbeda. Padahal dari sudut tubuh sama semuanya. Dia di atas ketaatan pun ada yang duduk di masjid niatnya, oh ini kita waktu yang mulia ini, pada subuh kita duduk sampai matahari terbit, dan nanti sholat syuruk, atau kita ikuti jalannya Nabi dan para sahabat, selalu dihidupkan paginya, duduk sampai matahari terbit. Itu bagus, sunnah. Ada lagi satu, dia meniatkan duduk di masjid, oh ini kita bisa menganggapnya sebagai iktikaf. Jadi dia niatkan juga iktikaf, dapat lagi pahala yang lain, iktikaf. Dia duduk di masjid mengharapkan pengampunan. Nah, setiap kali seorang itu sholat, duduk di tempat sholatnya, maka malaikat akan selalu mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmatilah dia, sampai dia berdiri dari tempatnya. Itu saja kalau dihadirkan, ilmu itu berjenjang, berbeda orang pada pengetahuannya, berbeda pada pengetahuannya. Itu memberi pertautan yang besar. Karena itu begitu sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pahala besar di dalam mengikuti jenazah, mengantarnya, dan disebutkan pahala seperti qirat. Qirat itu seperti gunung Uhud. Ya, maka kata Ibnu Umar ketika sampai hadits itu kepadanya, kata beliau, kami telah menelantarkan karatid yang sangat banyak, sudah banyak yang kita telantarkan. Ini terlambat ilmu sampai kepadanya. Karena itu sumber manfaat itu seorang harus belajar. Ada ilmu yang dia pelajari. Nah, kalau dia belajar ilmunya, baru dia bisa beramal. Ada potensi beramal, diamalkan dari ilmu tersebut. Coba kalau dia beramal sesuatu tidak ada landasan ilmunya, itu belum tentu dia dapat kebaikan. Bahkan kadang dicela di dalam hal tersebut.